Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini snack premium tapi dari bahan yang sederhana, harganya juga merakyat. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya untuk membuat kue Denis ini? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian tambahkan 100 gram margarin. Lalu aduk hingga berbulir. Setelah berbulir akan aku masukkan setengah sendok teh ragi roti, masukkan juga untuk gula halus sebanyak 30 gram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruang ya. Kemudian juga setengah sendok teh garam. Terakhir masukkan 3-4 sendok makan air es. Nah, jika kalian bertanya, bisa tidak menggunakan air biasa? Di sini aku jawabnya bisa, tapi nanti hasil daripada adonan saat sudah matang itu akan beda ya. Kalau menggunakan air es itu cenderung tidak rapuh, tapi kalau menggunakan air biasa itu akan rapuh dan mudah meperl gitu ya, mudah hancur istilahnya. Oke, uleni hingga menjadi kalis seperti ini atau bisa dipulung. Selanjutnya istirahatkan selama 20 menit dengan ditutup rapat. Oke, sudah 20 menit ya. Kemudian di sini untuk adonan akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Untuk beratnya masing-masing 30 gram. Lalu bentuk menjadi bulatan. Untuk satu adonan ini menjadi 16 bulatan dengan ukuran sekali lagi 30 gram. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan, lalu masing-masing akan aku pipihkan. Siapkan 8 bulatan, kemudian masing-masing akan aku pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu siapkan plastik ya di sini nanti sebagai alas supaya tidak nempel di papan untuk adonannya. Nah, kalau sudah dipipihkan, olesi bagian permukaannya dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis tepung maizena yang tujuannya nanti perlapisannya itu kalau sudah matang terlihat gitu ya, nampak. Nah, oke, setelah itu letakkan di atas plastik seperti ini. Lalu ambil kembali bulatan yang lain, lalu pipihkan dan nanti ditumpuk aja di atasnya. Olesi kembali di bagian permukaannya dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis dengan tepung maizena. Setelah itu tumpukkan di atasnya hingga 8 lapis ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk satu resep itu dibagi menjadi 2 ya, 8 bulatan, kemudian dipipihkan lalu tumpuk menjadi 8 lapis. Perhatikan untuk tipsnya, jadi untuk melapisi perlapisannya ini olesi terlebih dahulu dengan margarin dan taburi menggunakan tepung maizena tipis-tipis.
Oke, lakukan ya ke 8 adonan dan setelah selesai menjadi 8 lapis, lalu simpan di freezer selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, lalu pipihkan kembali melebar. Nah, ini aku taburi tipis-tipis menggunakan tepung supaya tidak nempel. Lalu akan aku pipihkan melebar. Kalau sudah melebar seperti ini ya, olesi di bagian permukaannya dengan margarin kembali, tipis-tipis aja. Lalu akan aku taburi dengan keju parut di atasnya. Nah, ini karena menjadi dua lapisan gitu ya. Nanti yang satunya akan aku berikan parutan keju atau tambahan keju, dan yang satunya nanti akan aku kombinasi ada keju dan juga meses. Oke, setelah itu digulung aja. Nah, perhatikan prosesnya ya dari awal tadi. Jadi kalau sudah digulung seperti ini, tinggal dipotong-potong aja. Nanti untuk hasil kue danisnya itu agak sedikit keras gitu ya, karena ini termasuk adonan puff, tapi beda ya dari puff pastry yang biasanya kita buat, karena ini kita menggunakan tambahan ragi roti. Kalau puff pastry kan tanpa menggunakan tambahan ragi. Nah, setelah digulung kemudian potong menjadi 8 potongan seperti ini. Kurang lebih beratnya juga 30 gram ya per potongannya ini. Jadi jangan bingung ya untuk step-stepnya. Dan letakkan di atas cetakan. Sebenarnya ini menggunakan cetakan muffin juga bisa, tapi karena aku malas mencari ya, jadi aku menggunakan cetakan yang berada di dekat aku aja. Terlebih dahulu untuk cetakannya dioles dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Oke, setelah semuanya selesai dipotong, kemudian olesi ya bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, ini untuk adonan yang satunya tadi sudah aku pipihkan, lalu aku olesi juga permukaannya dengan margarin dan aku taburi dengan keju serta meses ya, jadi ini 2 rasa. Untuk pemberian topping nanti sesuaikan aja dengan selera, bisa meses aja maupun keju aja atau dikombinasi seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku gulung. Baru setelah digulung dipotong-potong seperti yang lapisan awal tadi ya. Untuk memotongnya itu menjadi 8 bagian. Dan saat menggulung, digulung biasa aja tanpa ditekan, supaya nanti perlapisannya itu nampak ya saat sudah matang. Kalau terlalu ditekan, takutnya nanti perlapisannya itu akan menyatu, jadi tidak terlalu nampak. Oke, ini digulung terlebih dahulu. Nah, kemudian potong menjadi 8 bagian. Karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, kemudian masing-masing letakkan ya setelah dipotong ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan sama seperti yang pertama digulung tadi ya, setelah dipotong lalu olesi bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, kalau sudah, lalu akan aku oven. Untuk pengovenannya selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Kalau sudah matang seperti ini, kemudian akan aku biarkan dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, tinggal dikemas aja, dimasukkan ke dalam
cup mika atau bisa dialasi dengan mika cup seperti ini tanpa tutup. Ini unik banget ya untuk tampilannya, rasanya juga premium. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Jadi ini mirip dengan puff pastry, tapi agak sedikit lembut jadi lain ya dengan puff pastry. Ini berlapis, rasanya enak, kalian wajib untuk mencoba. Nah, untuk harga jualnya sendiri, satu ini bisa kalian jual di kisaran 2-4 ribu rupiah. Jadi nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Daya tahan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3-4 hari. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 16 ya. Dan selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Kue danis sederhana ala aku tapi rasa premium. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ubi. Di sini bisa banget sebagai ide jualan. Tampilannya menarik, namanya pia ubi gulung. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus 500 gram ubi madu ya hingga empuk. Kalau sudah matang dan juga empuk selagi masih panas, langsung tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jadi untuk penambahan gulanya sesuaikan dengan selera ya. Jika kalian menggunakan ubi yang kurang manis, boleh ditambahkan takarannya. Kemudian haluskan, setelah halus kemudian tambahkan 100 gram keju parut, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku ulen aja menggunakan tangan ya, supaya kejunya itu bisa tercampur. Nah, lalu dinginkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 200 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 30 gram gula pasir. Penggunaan tepung terigunya di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan garam. Untuk garamnya sebanyak setengah sendok teh. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, lalu juga tambahkan 1 butir kuning telur. Masukkan juga di sini 80 gram margarin cair yang sudah suhu ruang ya. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur, dengan sedikit demi sedikit ditambahkan air. Nah, di sini untuk penggunaan airnya aku menggunakan air matang yang suhu ruang ya, bukan air panas ataupun air hangat. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulen aja menggunakan tangan. Dengan sedikit demi sedikit aku tambahkan air. Untuk airnya sebanyak kurang lebih 100 ml ya, jadi nanti disesuaikan aja. Jika masih kurang lembut bisa ditambahkan kembali airnya. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit lalu bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram. Kemudian untuk isiannya di sini akan aku bagi masing-masing beratnya 30 gram. Pastikan ubinya sudah dingin ya. Nah, ini kalau sudah semuanya, kemudian pipihkan untuk kulit. Lalu isi di bagian tengahnya dengan ubi. Nah, untuk kulitnya ini pipihkan setipis mungkin ya. Oke, kalau sudah tipis seperti ini, lalu letakkan untuk ubi di bagian tengahnya. Kemudian lipat ya
di bagian sisi pinggir kanan kiri, seperti kalau kita membuat lumpia atau risol. Nah, selanjutnya digulung. Kemudian rapikan ya, agak ditekan seperti ini supaya bisa nempel untuk kulitnya. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Lalu letakkan di atas loyang yang dialasi dengan kertas baking paper. Ambil kembali untuk adonan, lalu pipihkan. Kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ubi. Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, kenapa tadi untuk kulitnya atau adonan kulit itu diistirahatkan lama supaya elastis seperti ini ya, saat dipipihkan itu tidak gampang robek. Jadi kalau kalian lebih lama juga tentunya lebih bagus hasilnya, tapi syaratnya harus ditutup ya supaya permukaan kulit itu tidak keras hasilnya. Oke, ini akan aku gulung, kemudian setelah itu agak ditekan-tekan, dirapikan dan ditekan-tekan supaya kulitnya itu bisa menempel. Jangan terlalu keras ya menekannya, dengan perasaan saja. Oke, kalau sudah semuanya selesai digulung seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Pastikan untuk sambungannya berada di bagian bawah ya. Nah, ini aku olesi dengan 1 butir kuning telur hingga merata di bagian permukaan, lalu aku taburi dengan biji wijen putih. Untuk biji wijen putihnya itu opsional aja, jika kalian tidak suka juga boleh di skip. Oke, selanjutnya ini akan aku oven ya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, ini akan aku oven selama 40 menit dengan menggunakan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas dan bawah. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian akan aku tunggu hingga dingin. Baru nanti kalau sudah dingin akan kita kemas. Nah, untuk pengemasannya sendiri kalian bisa masukkan ya ke dalam plastik mika atau juga bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP. Ini tampilannya cantik banget. Untuk daya tahannya di suhu ruangan itu maksimal bisa bertahan sampai 4 harian. Dan harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Dan satu resep yang aku bagikan menjadi 18 ya, jadi ini pas banget, praktis untuk ide jualan, juga tentunya lucu, belum banyak yang jual tentunya. Nah, ini kalian bisa masukkan ke dalam mika dengan isi 2 seperti ini juga oke. Pastikan saat mengemas dalam keadaan sudah dingin supaya kuenya itu awet dan tahan lama, tidak cepat jamuran ya. Nah, kalian juga bisa percantik dengan tambahan stiker. Buat kalian yang ingin mencari alat-alat baking maupun stiker dan juga cetakan-cetakan kue, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, ini aku akan buka satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah atau di bagian dalamnya. Untuk hasil kulitnya itu renyah dan juga garing, tapi lembut di bagian dalam. Pastikan jika kalian menggunakan ubi yang selain ubi madu, nanti dikoreksi rasa ya untuk penggunaan gulanya. Karena kalau menggunakan ubi madu itu
Untuk ubinya sendiri sudah manis, jadi aku menggunakan gulanya sedikit. Jika kalian menggunakan ubi yang lain, tambahkan takaran untuk gula pasirnya. Rasanya itu sangat enak dan juga legit. Kalian tentunya wajib untuk mencoba ya. Jika ingin dijadikan sebagai snack keluarga juga oke. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku doakan semoga laris manis untuk jualannya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.